Lagi sama gue Jonathan Leonarda. Sebenarnya yang di depan gue ini udah beberapa lama ada di sini, tapi belum sempat gue bikinin konten. Jadi hari ini gue mau sedikit berbicara tentang mereka. Nah, ada apa di depan kita? Sambil kita lihat yuk. Nih. Ini tempat sementara ya. Jadi di depan gue ini ada Heterosalus albogutatus. Nah, kalau dalam common name-nya dikatakan Sterinite Red Frog. Nanti gue akan cerita tentang dia. Sambil kita mau cerita, gue akan kasih lihat nih. Mereka tuh punya warna yang berbeda. Bentar ya. Tunggu, mana dia? Nih, kalau gini kan kayak biasa aja nih. Tuh, ya. Tapi gue kasih lihat yang something special dari Heterosalus albogutatus. Nih, gue kasih lihat. Mudah-mudahan bisa nih. Karena mereka punya color bisa naik turun. Jadi, gue akan berusaha sambil ngasih lihat dulu bagusnya mereka ya. Tunggu. Nah. Ini kenapa dia dibilang starry night, jadi kayak malam yang berbintang kalau bahasa Indonesianya. Jadi dalam common pet trait-nya ya, di orang diperjualbelikan dalam perdunia binatangan, dibilang namanya starry night red frog. Jadi mereka ini masih dalam keluarga red frog. Ada yang dotted, ada yang starry night. Kebetulan yang di depan kita ini yang starry night. Jadi untuk mereka ini, mereka ini bagus banget untuk dipelihara. Bentar ya. Dipelihara sama entry level. Karena apa? Mereka punya toleransi suhu dari 18 derajat sampai dengan 32 derajat Celcius. Mereka berasal dari Madagaskar. Sebenarnya kalau kata-kata Madagaskar itu memang mereka punya toleransi suhu yang cukup signifikan, tapi dalam arti kata bukan bisa dipantang selama berjam-jam, berhari-hari sampai 32 derajat Celcius. Kalau yang gue gunakan di sini, gue ambil tengah-tengahnya, jadi gue pakai di 25 derajat Celcius. Ini gue agak lupa tentang mereka, karena ini gue pertama kali pelihara mereka. Dia tuh di jenis yang sama, kalau nggak salah ada sexual dimorphism, di mana male dan female berbeda. Cuman gue lupa mana male mana female-nya. Nih, bentar. Tapi aku coba ambil ya. Nih, tuh. Mereka berbeda. Color form-nya. Tuh, bisa dilihat seperti itu. Dan enaknya mereka ini, mereka bisa dipelihara secara komunal. Bisa dipelihara secara komunal. Jadi bisa bersama-sama. Nah, si red frog ini, kalau di gua sini, gua kasih makanan fruit fly, jangkrik kecil, ulat kandang. Mereka makan. Bentar ya. Aku masukin dulu. Karakteristik mereka memang jumpy ya, karakternya memang jumpy, tapi mereka itu sangat berani, berarti yang bukan jenis yang ngumpet-ngumpet banget. Makanya kenapa bagus, gue bilang ini buat entry level atau buat newbies. Gue cariin yang lain lagi. Nih ada lagi nih. Wait, kerusuhan terjadi. Tunggu. Kayaknya kebanyakan yang polosnya dibanding yang warnanya begini nih. Tunggu, kabur. Nanti kayak waktu itu lagi. Dulu pernah kita unboxing, baru unboxing, kabur dan hilang sampai sekarang. Tuh.
Ini mereka jampi banget sih. Mana ya? Gue mau kasih lihat, tadi ada yang warnanya lagi. Nih ada yang warna emas nih tuh. Tuh, lihat nggak? Kelihatan nggak? Nih coba. Tadi gue ambil ya. Tunggu. Nah. Nah, tuh, mereka bisa naik turun warnanya dan bagus banget. Yang kayak gini sih, yang ini sih gue suka banget sih. Tuh. Nah, sekarang gue pengen ngomongin care sheet mereka nih. Untuk pelihara mereka dalam grup, bisa digunakan seperti ini ya. Contohnya, kita bisa pakai kandang kayak gini. 30, tinggi 45. Kalau mau di grupnya lebih besar, tinggal dibesarkan menjadi 45, atasnya 60. Itu terserah sesuai dengan selera masing-masing. Sistemnya sama, bioactive. Seperti Dartrock gue di sini juga. Kalau amfibi lebih gampang untuk dijadikan sebagai untuk bioactive. Jauh lebih gampang. Ada pro dan cons. Pro-nya untuk mereka ini buat entry level semua boleh. Cons-nya umur mereka ini nggak lama. Kira-kira kisaran di 5 tahun. Ketika dia digeber untuk breeding, umurnya berkurang. Jadi ya paling kita bisa hidup bersama mereka kurang lebih, kalau kita nggak breeding ya, anggap aja 4 tahunan lah. Tapi kalau kita breed ya mungkin 2-3 tahun. Tapi terlepas lagi kadang-kadang kalau kita memberikan supplementary yang cukup, memberikan apapun yang mereka butuhkan dengan cukup, maka kemungkinan terjadi ya umur mereka bisa jauh lebih panjang dari itu juga. Jadi itulah plus minus tentang si Red Frog ini. So far masih gue biarkan di sini, mereka bener-bener katak yang nggak rewel sama sekali dia nggak rewel. Nah, sebagian bisa diginiin, sebagian jampinya minta ampun. Ya itu nggak tahu ya, itu kembali lagi ke karakternya masing-masing. Oh iya, gue lupa ngasih tahu size maksimum mereka kurang lebih di 3-3,5 cm. Humidity mereka hampir sama dengan katak-katak yang lain ya, 70 sampai dengan 80. Tapi mereka punya toleransi sampai ke 50. Jadi ketika kering, mereka tuh lebih nggak gampang kering dibandingkan dengan Dartrock. Lebih punya toleransi di tempat yang lebih kering dibandingkan dengan Dartrock. Normal lah. Rata-rata kalau Tree Frog punya toleransi yang lebih bisa kering. Makanya kalau kita kadang-kadang lihat nih ya, jalan-jalan di parkiran, di mana gitu suka ada katak nempel kan, karena mereka punya toleransi yang lebih jauh untuk ke low humidity. Terus gue mau kasih tahu lagi tentang mereka. Nah, untuk mereka tetap sama, kita pakai perlu tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan bioactive. Jadi mereka punya tempat buat nongkrong, buat ngumpet. So far sih di sini makanya rakus-rakus semua. Ya cuman itu. Ini kan gue pengen foto berapa kali ya. Kadang-kadang pas pengen difoto, posisi si Red Frog ini warnanya lagi color down. Jadi untuk mencari momen yang pas, untuk mewarna dia lagi pas itu memang ya kadang-kadang agak susah. Jadi gilirannya nggak bawa kamera, nggak bawa apa-apa ke atas, lagi bagus-bagusnya nih kayak sekarang nih. Tuh misalkan gue turun nih, mood mereka berubah, color mereka pun berubah. Nantinya mereka semua ini akan gue pindahkan. Ini kebetulan kalau yang kata-kata kecil kayak gini, gue nggak bisa pelihara di sini karena gap di sini gue takut mereka kabur nih. Kalau vivarium custom gini tuh ada gap di tengah-tengahnya nih, gue takutnya mereka bisa kabur.
Jadi gue lebih cenderung akan piara mereka di tempat yang kayak gini-gini. Mumpung kelihatan nih. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Ada kolon lagi keluar. Tuh, kelihatan nggak? Tuh. Ini jarang-jarang loh bisa ngelihat. Jadi ini kandang buat si uvaga gue yang kecil-kecil. Ini ada satu lagi nih di sini. Siap ya? Gue geser nih. Siap. Tuh. Udah. Cuman sekilas info aja. Mumpung lewat. Oke? Jadi kayaknya itu aja sedikit informasi tentang Starry Night Red Frog. Pertama kali juga kita ngomongin tentang Red Frog. Kebetulan tidak banyak tentang care sheet yang dijabarkan di Google, di YouTube tentang Red Frog. Jadi gue sedikit berbagi apa yang gue tahu, dari mana gue ambil source juga dari Google, dari forum-forum luar. Gue coba rangkum dengan bahasa yang lebih mudah. Jadi thank you buat semua supportnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, hidupkan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.